Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi tentang teori tumbukan bagian yang kedua. Nah, suatu reaksi melibatkan dua reaktan misalnya ya, tidak harus berbeda. Kadangkala reaktan itu adalah sejenis ya, sejenis A plus A misalnya. Nah, ini kemudian bagaimana mereka membentuk produk? Mereka harus saling mendekat terlebih dahulu, misalnya ada di sini ini ya, misalnya antara biru dengan merah ini, mereka awalnya berjauhan ya, kemudian mereka harus saling mendekat terlebih dahulu ya. Ini mendekat, misalnya pada posisi ini adalah posisi mereka ingin bereaksi. Jadi awalnya berjauhan, posisinya berjauhan, tetapi kemudian saling mendekat, sampai akhirnya mereka bertumbukan terlebih dahulu. Setelah mereka bertumbukan, jika energinya cukup, maka akan terbentuk produk. Nah, bagaimana kaitannya dengan suhu? Ya, misalnya di sini adalah persamaan yang membahas tentang kecepatan tumbukan. Ternyata bergantung terhadap suhu, berbanding lurus dengan suhu. Suhunya kita nyatakan dalam Kelvin. Ya. Nah, semakin tinggi suhu, maka kecepatan tumbukannya di sini berbanding lurus, semuanya ada di atas. Kalau misalnya Z dengan bagian yang bawah ini, maka ini kita katakan bagian ini berbanding terbalik. Tetapi kalau ini ya, bagian ini semuanya adalah berbanding lurus. Poin-poin ini berbanding lurus dengan kecepatan tumbukan. Makin tinggi suhu lingkungan, maka energi untuk masing-masing molekul ini akan semakin meningkat. Peluang untuk terjadinya tumbukan akan makin besar. Kecepatan kinetiknya, kecepatan geraknya dari molekul-molekul ini akan semakin tinggi. Ketika energinya meningkat, kecepatannya meningkat, maka frekuensinya akan meningkat pula untuk terjadinya tumbukan. Peluang untuk terjadinya tumbukan akan makin besar, maka kecepatan tumbukan akan meningkat pula. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu bagian-bagian yang mempengaruhi terjadinya kecepatan tumbukan. Di sini ada Na, ada Nb. Nah, ini adalah jumlah molekul A, jumlah molekul B yang sangat bergantung dengan konsentrasi larutan, dengan konsentrasi molekulnya. Ya, konsentrasi masing-masing punyanya A, punyanya B. Kita akan melihat apa saja yang mempengaruhi kecepatan tumbukan atau Z. Ya, di sini ada persamaan. Nah, ternyata yang mempengaruhi kecepatan tumbukan adalah jumlah molekul A, jumlah molekul B. Kalau di sini dikatakan jumlah molekul A, jumlah molekul B, di sini A dan B adalah reaktan. Maka kalau dikatakan jumlah, yang berpengaruh adalah konsentrasi reaktan A dan reaktan B. Di sini tampak bahwa berbanding lurus. Maka jika konsentrasi A dan konsentrasi B atau konsentrasi reaktan dinaikkan, maka kecepatan tumbukan atau Z-nya juga akan meningkat. Faktor berikutnya yang mempengaruhi adalah jumlah tumbukan. Ini adalah jumlah tumbukan antara molekul A dan molekul B yang ditandai dengan simbol delta AB. Berikutnya, kecepatan rata-rata molekul. Kecepatan rata-rata molekul ini dipengaruhi oleh suhu dan kemudian adalah reduksi massa. Ini adalah simbol untuk reduksi massa ditandai dengan mu AB. Kecepatan rata-rata molekul didapatkan dari distribusi Maxwell-Boltzmann untuk gas termal. Ya, di sini persamaannya adalah
akar kuadrat 8KB kali T per Pi mu AB. Mu sama dengan massa reaktan A kali massa reaktan B dibagi massa reaktan A plus massa reaktan B. Suhu dan konsentrasi sangat mempengaruhi kecepatan tumbukan. Tadi ya, suhunya meningkat, maka kecepatan tumbukannya juga akan meningkat. Konsentrasi ditingkatkan, maka peluang untuk terjadinya tumbukan akan makin besar, sehingga kecepatan tumbukan juga akan makin besar. Tumbukan yang berhasil adalah jika energi tumbukan tersebut mampu memutuskan ikatan senyawa yang lama, yaitu yang ada pada reaktan, yang kemudian disebut sebagai energi aktivasi. Baik, kita lanjutkan untuk memperhatikan di sini contoh tumbukan yang efektif, ya. Contoh tumbukan yang efektif dan contoh tumbukan yang tidak efektif. Yang bagian bawah ini adalah yang efektif, yang di sini adalah tidak efektif. Contoh tumbukan antara molekul nitrogen oksida dan ozon. Ya, di sini mau dibolak-balik ya. Di sini yang menghadap ke arah ozon, O3 adalah bagian atom O yang merah, sama di sini merah. Ternyata kemudian tetap tidak menghasilkan produk baru. Sini kita lihat bahwa reaktannya dan produknya sama. Oke, kemudian kita ubah. Di sini diubah. Arahnya diubah. Bagaimana kalau kemudian nitrogen oksida yang berhadapan dengan O3 atau ozon adalah bagian yang nitrogen. Di sini bagian nitrogen menumbuk atau menabrak bagian O3, bagian oksigennya. Oke, nah ternyata di sini juga menghasilkan produk yang sama antara reaktan dan produk, tidak ada perubahan. Tetapi berikutnya pada tumbukan yang efektif. Pada tumbukan efektif di sini kita lihat bagian nitrogen menumbuk bagian oksigen di bagian tepi, ya, bagian tepinya. Bisa di bagian ini atau bagian yang sini. Ketika nitrogennya menumbuk bagian oksigen, atom oksigen pada ozon yang di bagian tepi, bukan bagian tengah seperti di bagian atas. Nah, ternyata ini akan menghasilkan tumbukan yang efektif. Hal ini menunjukkan, ya, di sini menunjukkan bahwa pada bagian yang tumbukan efektif antara reaktan, kita perhatikan di sini nitrogen oksida dan ozon, itu akan menghasilkan produk yang berbeda dengan reaktannya, yaitu adalah nitrogen dioksida dan O2 dan oksigen. Di sini kita perhatikan bahwa kenapa pada bagian atas disebut sebagai tumbukan yang tidak efektif, karena yang ditumbuk adalah bagian oksigen yang bagian tengah, ya, tetapi bukan bagian yang tepi. Kalau bagian tengah ini lebih terlindungi oleh dua atom oksigen lainnya, sama di bagian atas maupun bawah, bagian tengah ini lebih terlindungi oleh atom oksigen di sekitarnya. Tetapi yang paling lemah atau bagian yang bisa ditumbuk atau diikat justru bagian oksigen yang bagian tepi. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa posisi atau arah tumbukan sangat menentukan keberhasilan dari tumbukan. Berikutnya kita lihat efek sterik atau efek halangan, ya. Ini dari kondisi etil bromida hingga trimetil bromida. Kita bandingkan bagaimanakah reaktivitasnya jika suatu kleofil akan menumbuk bagian C yang ini. Nah, kita perhatikan di sini bagaimana efek halangan steriknya. Pertama kita bandingkan antara metil bromida dan etil bromida. Tentu di sini karena tidak ada halangan lain, yang bagian yang hanya menghalangi ada 3 hidrogen di sini,
sehingga nukleofil ini akan lebih mudah menumbuk bagian atom karbon yang ini, lebih mudah berikatan. Sementara pada etil bromida, ya, karena ada bagian metil lainnya, proses menumbuk atom C yang di sini ini akan lebih susah, sehingga halangan steriknya antara etil bromida dan metil bromida akan lebih tinggi halangan steriknya pada etil bromida, sehingga reaktivitasnya antara bagian etil bromida dan metil bromida, yang manakah yang lebih reaktif? Yaitu adalah bagian metil. Berikutnya kita bandingkan antara dimetil bromida dan trimetil bromida. Di bagian kiri ini pada dimetil bromida ada 2 gugus metil yang melindungi atom C bagian ini. Sementara trimetil bromida ada 3 molekul metil yang menghalangi atau makin melindungi atom C bagian ini. Bagian ini yang lebih terlindungi. Nah, maksudnya lebih terlindungi, maka jika ada nukleofil akan makin susah menumbuk atom C yang makin terlindungi, atau pada molekul ini akan kurang reaktif terhadap nukleofil. Sehingga kalau dikatakan halangan steriknya antara dimetil dan trimetil bromida akan lebih besar halangan steriknya pada trimetil bromida. Sehingga dari sini akan tampak bahwa posisi halangan sterik akan mempengaruhi kecepatan tumbukan. Sekarang kita lanjutkan hubungan antara konstanta laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari persamaan ini kita lihat konstanta laju reaksi sama dengan persamaan Arrhenius, ya, kali eksponen energi aktivasi per konstanta gas dan suhu dalam Kelvin. Konstanta Arrhenius sama dengan kecepatan tumbukan yang dinyatakan dalam Z kali faktor sterik. Nah, faktor sterik tadi kita sudah pelajari, jika halangan steriknya besar, maka kecepatan laju reaksinya makin rendah. Faktor sterik yang ada rho di sini ini adalah berbanding terbalik dengan halangan sterik yang tadi kita bahas. Jadi, faktor sterik ini merupakan seper dari halangan sterik. Halangan steriknya makin besar, laju reaksinya atau K-nya akan makin rendah. Selanjutnya, bagaimana kaitan energi aktivasi, konstanta, gas, dan suhu? Kaitannya dengan laju konstanta laju reaksi. Mari kita perhatikan di sini ada tanda minus eksponensial, kemudian ada tanda minus. Di sini mengindikasikan yaitu adalah berbanding terbalik. Jadi ketika energi aktivasinya tinggi, artinya untuk membentuk suatu reaksi membutuhkan energi yang besar, sehingga laju reaksinya akan makin kecil jika energi aktivasinya meningkat. Tetapi kalau pada suhu, jika suhu dinaikkan, jadi karena di sini tandanya negatif, jika suhu dinaikkan, maka laju reaksinya akan makin cepat. Demikian pembahasan kita kali ini tentang teori tumbukan bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Terus semangat belajar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu membuatkan PPT. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.